Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan aspirasi pada Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Jadi gini Pak, saya minta kepada Bapak, buatkan satu telepon call center pemerintah gitu. Jadi call center ini maksudnya itu untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat. Jadi seperti perbankan itu, kan ada call centernya, PLN ada call centernya, Telkom juga ada call centernya. Kayak kalau nggak salah tuh Telkom tuh 147. Nah, buat call centernya itu kalau bisa bebas pulsa. Atau misalnya kalaupun bayar sekali telepon misalnya 500 perak kayak mending bebas pulsa aja lah. Jadi taruh di situ berapa orang gitu untuk call center, untuk petugas call center. Mungkin bisa ditaruh 100 orang kek, 200 orang kek. Jadi semua satu nomor masuk ke itu, ke orang-orang itu, petugas-petugasnya. Jadi jadi kan misalnya gini ya Pak ya. Misalnya ada masyarakat ingin menyampaikan keluhan ataupun permasalahan, misalnya di bidang tanah. Jadi nanti bunyinya gitu, bunyinya gini deh, tekan satu untuk urusan tanah, gitu. Berarti kan terkait ke Kementerian PPN itu. Nanti tekan dua urusan pertanian, tekan tiga urusan hukum. Nah, atau misalnya lagi tekan empat urusan eh, apa kepolisian, tekan lima urusan ya macam-macam lah. Nah, jadi misalnya urusan, saya ambil contoh misalnya urusan kepolisian. Nah, udah ditekan nih, misalnya tekan 5, tekan 5. Nanti masuk lagi, masalahnya tekan 1 Indonesia Barat, tekan 2 Indonesia Tengah, tekan 3 Indonesia Timur. Nah, misalnya Indonesia Barat, cek, pencet. Nanti muncul lagi, terkait dengan Polda Aceh, tekan 1 Polda Aceh, tekan 2 Polda Sumut, nah, tekan 3 Polda Riau. Terus ya, semua yang di barat itu disebut. Sampailah akhirnya ke polsek, sampai ke tingkat polsek. Nah, kita ambil contoh misalnya polsek, polsek mana ya? Misalnya polsek Bangka Belitung. Ini contoh aja, Bangka Belitung. Jadi nanti didengar itu sama operator kan nanti direkam ya. Nah, setelah direkam baru dibuat resumenya, dikirim ke polsek Bangka Belitung. Jadi pertanggungjawaban si polsek Bangka Belitung itu dia wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya ke kantor pusat. Jadi biar aja. Jadi orang polsek Bangka Belitung tuh wah dia mau nggak mau dia harus kerjakan ini karena ini udah terdeteksi sama kantor pusat. Nah itu perlu, saya kira perlu itu supaya masyarakat terlibat. Kan Pak Prabowo mau berantas korupsi, apalagi narkoba, penyelundupan, apalagi tuh ada kemarin tuh, pokoknya itulah yang bandel-bandel itu, yang bandit-bandit kan mau dihajar. Jadi kan perlu keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, jadi saya kira itu nggak apa-apa buat aja bebas pulsa. Akibatnya semua masyarakat jadi ada saluran untuk memberikan menyumbang berkontribusi untuk terlibat. Nah, masyarakat ini sebenarnya baik-baik ini, kepingin yang baik, kepingin yang yang benar gitu. Tapi nggak punya jalur, nggak punya saluran. Nah jadi dengan adanya call center itu nanti bisa kelihatan itu. Misalnya wilayah mana itu, daerah mana tuh yang banyak keluhan. Misalnya di daerah desa atau terkait dengan kepala desa misalnya, terkait dengan satu wilayah tingkat pedesaan. Nanti ringkasan laporan permasalahan itu dikirim ke desa, dikirim di desa, ditindaklanjuti, dikirim di desa. Kemudian nanti tembusannya tuh dikirim ke bupati, tembusannya nanti dikirim ke gubernur, sehingga semua memantau.
Nah, bagaimana langkah desa itu? Jadi nanti bisa ketahuan itu. Atau mungkin melaporkan si kepala desa. Nah, kan pemerintah pusat tinggal atur itu, dikirim ke polsek di desa itu atau jaksa di wilayah itu. Jadi nanti kita kelihatan itu, kelihatan seberapa kualitas ASN-ASN di wilayah masing-masing. Karena misalnya terjadi tindak kriminal, pengaduan di situ sering terjadi perdagangan narkoba. Nah, berarti itu kapolseknya nggak beres. Kan bisa langsung ketahuan itu, langsung kelihatan. Atau misalnya ada laporan yang terkait dengan pungli di sebuah desa, pungli. Kalau udah terlalu berarti itu kadesnya itu bermasalah, itu bisa dikirim tuh, jaksa coba periksa. Itu kalau dilakukan, wah, itu saya yakin itu pejabat-pejabat pemerintah ini nggak bisa dia suka-suka hati lagi. Mulai dia berpikir untuk orang banyak. Itu. Jadi ya supaya ada keterlibatan masyarakat dalam memperhatikan, mengawasi eh, lingkungannya itu, mengawasi di sekitar dia. Atau misalnya dia melihat adanya tindakan suap. Nah, dia bisa ini lapor itu. Kalau orang udah melapor, jangan terlalu banyak ininya. Harus pakai pembuktian lagi, harus jangan. Itu membuat orang malas melapor. Bagaimana kalau membuktikan adanya terjadi suap, terjadi sogok menyogok? Kan nggak mungkin. Ambil kamera, saya video ini Pak, Bapak disuap. Kan nggak mungkin. Dan nggak semua orang berani melakukan itu. Dan ada satu masalah kita nih, karena sudah berpuluh-puluh tahun ya. Sesuatu yang biasa dianggap benar. Nah, itu kacau tuh. Nah, kita kan mau merubah itu. Untuk merubah itu kan nggak main-main itu. Kebanyakan apalagi masyarakat yang daerahnya itu cenderung suka mengalah, suka mendiamkan, nggak mau ribut, nggak mau udahlah gini aja. Nah, udahlah nggak apa-apa, biasa. Jadi biasa dia. Padahal kebiasaan yang nggak benar itu kebiasaan nggak benar padahal. Tapi dianggap udah biasa aja. Contoh-contoh misalnya kasih tip-tip. Tip itu kan nggak benar. Nggak benar sebenarnya itu. Cuman kalau udah terbiasa jadi kayak benar kan. Nah, jadi kalau disuruh lagi masyarakat untuk melaporkan dengan adanya pembuktian-pembuktian, wah, nggak akan ada itu. Mending kalau masyarakat mau melapor, laporkan aja. Lisan aja. Yang jelas itu jadi bekal di pemerintahan untuk melakukan penelitian di wilayah itu. Jadi jangan dikejar si masyarakat yang melapor itu. Jangan. Ya itu namanya nggak mau melibatkan masyarakat kalau begitu. Biarkan senyaman mungkin masyarakat ini berpartisipasi. Karena masyarakat ini sudah kelamaan dia. Kelamaan dia mengalami trauma. Trauma dia. Dia ingin baik tapi terlalu banyak budaya yang tidak benar dianggap benar gitu. Ya misalnya aja, saya ambil contoh kayak di Kota Medan ya. Di Kota Medan itu nanti kalau ada mobil-mobil bawa barang, mobil pickup itu bawa barang, masuk dia. Itu nanti datang itu. Orang-orang minta duit dengan istilah-istilah, dengan dalih uang SPSI lah, uang keamanan, uang apalah pokoknya. itu 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 satu kebiasaan yang akhirnya nanti dianggap benar. Sehingga ketika ada yang menolak itu dianggap aneh. Uang apa ini? Ini SPSI Bang. SPSI berarti kan Serikat Pekerja SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Berarti kan kerja dia. Bongkar muat, dia ikut menurunkan barang. Dia nggak kerja itu karena keseringan tuh nggak kerja. Minta duit aja. Itu banyak itu. Nah, jadi kebiasaan itu sudah berlangsung puluhan tahun sehingga dianggap benar. Itu kalau kita ngobrol-ngobrol di lapangan, ya kan biasa itu begini, kita dianggap benar gitu. Jadi kalau itu diharapkan masyarakat melapor dengan adanya bukti-bukti foto, video, nggak akan mungkin ada itu. Itu dari 1 juta manusia, belum tentu ada satu yang punya keberanian soal itu. Jadi tidak mungkin. Nah, jadi saya pikir perlu dibuat tampungan untuk penyaluran aspirasi. Tapi kalau orang melapor, jangan dipersulit.
Ini saya sebenarnya banyak yang mau saya laporkan, tapi saya nggak ada saluran. Saya seperti kemarin tuh saya, waktu itu saya lupa kapan, memang udah lama ya. Saya ke Dukcapil Cianjur, itu tempat laporan pengaduan, WA, nomor WA ini, ada dipajang itu. Bagi siapa yang mau melapor, dikasih nomor. Tapi, itu diletakkan di balik lemari. Jadi kan ketutup nomornya itu, dari lemari. Ada lemari di situ. Kan ya gila itu kan. Coba. Saya karena kesal saya pelayanan yang nggak memuaskan saya mau mencari di mana penyaluran untuk melapor. Saya lihat, saya cari-cari, ini ada nomor, tapi nomornya ketutup sama lemari. Saya geser-geser lemarinya itu. Saya lapor. Begitu saya lapor tuh kan ada Dukcapil tuh. Dia langsung nanya, ini data-data pribadi ini saya kalau udah begitu saya udah malas itu melapor gitu. Harusnya kalau memang niatnya memang ingin memperbaiki, jangan dipersulit. Ceritakan kronologisnya, gini-gini udah. Nanti kan kelihatan kronologisnya, masalahnya apa. Ini yang saya mau laporkan itu bagaimana pengumuman tempat telepon pengaduan itu dibuat di balik lemari. Ya kan tinggal, oh ini boleh nih. Kalau memang kepala Dukcapil itu ingin perbaikan dengan menjadi baik, ini jadi bahan untuk dia melakukan tindakan perbaikan. Jadi nggak usah dipersulit. Harus ada ini data pribadi. Nggak usah. Tidak semua masalah pengaduan itu eh, masyarakat itu mau menampilkan yang detail begitu. Nggak semua. Mending dimudahkan aja. Senyaman apa masyarakat melapor. Itu tinggal direspon. Nggak apa-apa. Responnya se se ini mungkin lah, semaksimal mungkin. Responnya kan bisa dengan WA itu, dengan jawabannya. Jadi itu saya kira ya. Ya, ya gitu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.